Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelumnya sudah tahu saya siapa? Saya Muhammad Rizky Aulia sebagai guru SMP Pesat. Insya Allah akan membawa materi-materi tentang ilmu dan adab. Sebelumnya sudah nonton video belum? Video tentang keutamaan ilmu. Kalau belum, silahkan nanti cek di deskripsi bagaimana video tentang keutamaan-keutamaan dalam berilmu. Nah, sekarang yang saya bahas adalah misalkan ada pelajaran seperti ini, matematika, IPS, belajar IPA, terus belajar sosiologi, belajar sejarah, gitu kan, terus belajar PPKN, dan itu kelihatannya bukan pelajaran ibadah. Apakah bisa berpahala atau tidak? Apakah termasuk ilmu agama atau tidak? Nah, karena ini saya akan membahas tentang ilmu agama itu seperti apa. Apakah ilmu dunia itu termasuk ilmu agama atau bukan? Baik, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita lihat, kalau di dalam bahasa Arab, ad-din itu artinya agama. Ad-din artinya agama. Padahal, kalau di dalam istilah, itu bisa berbeda artinya. Agama itu dari kata a dan gama. A itu tidak. Sedangkan gama itu kacau. Jadi maksud di dalam bahasa Indonesia, agama artinya tidak kacau. Yang dimaksudkan adalah supaya dengan agama kita jadi hidupnya lebih teratur. Makanya kalau misalkan kalau kita belajar beragama dan sebagainya, tapi hidup lebih tidak teratur, berarti ada masalah dengan orangnya. Kenapa dia pas belajar agama malah nggak teratur? Berarti caranya ada yang salah. Harus diperbaiki cara belajar agamanya. Nah, itu dari bahasa, ya, itu dari bahasa. Tapi dari Arab, dari bahasa Arabnya, itu ternyata berbeda istilah ad-din dengan agama. Ad-din itu akar katanya sama dengan dani, sama dengan dunia. Nah, apa artinya ad-din? Ternyata kalau di dalam istilah, ad-din artinya yang mendekat. Ya, dunia, kenapa disebut dunia? Karena dekat. Kita dekat sama dunia. Makanya kalau di dalam Al-Fatihah ada surat Maliki Yaumiddin, hari kiamat. Maksudnya hari yang udah dekat sebentar lagi. Karena itu, ad-din artinya yang mendekat. Sedangkan agama Islam di dalam bahasa Arab yaitu ad-dinul Islam, yaitu yang mendekat kepada Islam. Apapun hal-hal yang membuat kita dekat kepada Allah, kepada agama, disebut dengan ad-dinul Islam. Jadi, kalau kita bilang belajar agama, maka kalau dalam bahasa Arab, belajar ad-din, belajar hal-hal yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, kepada Islam, dan kepada hal-hal yang disukai Allah. Itu maksudnya. Nah, sekarang, kalau kita bahas matematik. Matematik itu ilmu agama atau bukan? Nah, sekarang saya bahas dulu ya. Sebelum ke matematika, kita sudah pastikan bahwa kalau ilmu tentang sholat, fikih, akidah itu udah ilmu agama yang paling inti. Itu harus kita pelajari juga, ya, jangan tinggalkan, justru itu utamanya. Tapi kalau matematika, misalkan IPS, IPA, itu jangan ditinggalkan juga. Kenapa? Karena kalau kita niat belajar ini karena Allah, supaya lebih mendekat kepada Allah, supaya bisa memberi manfaat, maka insya Allah matematika, IPS, IPA, dan sebagainya itu bisa termasuk ilmu agama, ilmu ad-din yang membuat kita dekat kepada Allah. Jadi ilmu umum apapun yang membuat kita semakin dekat kepada Allah itu bisa dikategori ilmu ad-din. Ya. Jadi kalau kita mau belajar agama, walaupun misalkan kita udah belajar Al-Qur'an dan sebagainya, tapi jangan meremehkan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu umum lainnya. Seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. Jangan diremehin. Karena kalau kita belajar karena Allah, insya Allah akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dan termasuk ilmu agama. Saya kasih contoh. Khwarizmi.
Khwarizmi dia menemukan angka 0. Dulu penjumlah pengurangan itu memakai angka Romawi. Dan itu agak ribet. XII, VII, terus dijumlahin berapa, dikali berapa, ribet. Ketika saat dikali dan sebagainya. Itu sangat membingungkan. Nah, akhirnya Khwarizmi menemukan angka 0 dan menemukan angka-angka 0 sampai 10, 0 sampai 9. Ya. Khwarizmi akhirnya menemukan 0, angka 0 dengan angka 9 yang sudah kita ketahui sampai sekarang. Sehingga jadi mudah berhitung. Dan tahu nggak kenapa Khwarizmi menemukan angka 0? Apa tujuannya? Ternyata salah satu tujuannya adalah supaya memudahkan kaum muslimin untuk berzakat, harta waris, dan sebagainya. Itu tujuan Khwarizmi. Itu ilmu umum. Tapi karena niatnya karena Allah, menjadi bermanfaat. Tidak hanya kaum muslim, tapi seluruh umat di dunia itu merasakan manfaatnya dari Khwarizmi. Dan masih banyak. Kalau kalian cek di Google tentang ulama-ulama, itu banyak ulama-ulama yang sebenarnya ahli dalam kimia, ahli dalam fisika, dan ahli dalam penerbangan. Ya, saya tidak sebutkan satu-satu di sini, tapi intinya belajar umum untuk kebermanfaatan dan karena Allah, insya Allah itu termasuk ilmu agama. Karena membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin bermanfaat kepada kaum muslimin dan seluruh umat, dan semakin, insya Allah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, belajarlah semua ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Allah akan mudahkan berkahi ilmu kita sehingga ilmu kita bermanfaat. Dan kalau kalian lihat video sebelumnya, ilmu bermanfaat, pahalanya tidak akan terputus hingga akhir hayat. Walaupun mati, tapi masih tetap, ya. Walaupun mati, tapi amalan kita masih tetap ada, pahala kita masih tetap ada karena ilmunya bermanfaat. Karena itu, kalau kita niat belajar fisika, niat belajar IPS, belajar prakarya, niatnya karena Allah supaya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Karena itu, belajarlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajar agama, tapi niatnya salah, niatnya hanya ingin sombong, niatnya ingin pamer, maka bisa menjadi tidak mendapat pahala, malah mendapat dosa. Tapi kalau kita belajar IPS, belajar ilmu-ilmu umum, tapi karena Allah, insya Allah dapat pahala. Karena semua amalan yang baik, semua ilmu yang baik, jika kita lakukan karena Allah, asal tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka Allah akan memberi pahala kepada kita, kepada orang-orang yang berilmu, insya Allah. Dan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Karena itu belajarlah karena Allah, walaupun pelajarannya umum. Semoga dengan kita belajar di sekolah, walaupun kita pelajarannya ada agama, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada IPA, ada IPS, tapi kalau kita lakukan karena Allah, insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu untuk belajar apapun yang tidak bertentangan syariat. Belajar umum nggak masalah, asal lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti insya Allah saya akan bahas materi yang lain di video selanjutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.